Pramono di video kita yang keenam, yaitu teori kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow ini yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow yang melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Hierarki kebutuhan Maslow merupakan teori interdisiplin yang berguna untuk membuat prioritas asuhan keperawatan. Teori hierarki ini, kebutuhan dari Abraham Maslow, masih relevan dengan generasi milenial yang disesuaikan dengan standar kebutuhan generasi tersebut. Untuk penerapan teori hierarki Maslow ini, saya mengambil sebuah karya sastra dalam bentuk cerpen yang berjudul Di Balik Diam, karya Sabrina Dwita. Di Balik Diam, karya Sabrina Dwita. Sinopsis cerpen menceritakan tentang sepasang sahabat yang sudah sangat akrab sejak lama. Namun kini sudah tidak sedekat dulu dikarenakan jarak yang menjadi penghalang mereka. Tidak diketahui sebabnya kenapa perpisahan itu terjadi. Hal tersebut membuat kejanggalan pada si penulis. Lalu dia mencoba bertanya kabar melalui surat singkat. Dan sahabatnya, Sisi pun menjawab pesan tersebut. Setelah berkali-kali menanya alasan pergi dia ke Malaysia, ternyata Sisi pergi untuk melakukan pengobatan. Yang ternyata Sisi mengidap penyakit kanker otak stadium 3. Sebab ia tidak ingin memberitahu karena tidak ingin menyusahkan sahabatnya. Membuat si penulis kaget dan menangis seketika. Sedih karena baru tahu hal tersebut. Dengan begitu, si penulis dan keluarganya berencana untuk langsung berangkat ke Malaysia untuk berkunjung dan melepas rindu. Ia rela memakai uang tabungan untuk keperluan pribadinya demi membantu pengobatan sahabatnya itu. Hingga kini, ia masih menunggu kabar kesembuhan Sisi yang kian lama kian membaik. Baiklah, itu cerpen yang saya kutip untuk menerapkan teori hierarki kebutuhan Maslow. Berikut adalah pembahasannya. Teori hierarki kebutuhan Maslow ini yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Di sini kebutuhan fisiologis tersebut tercukupi, yaitu kebutuhan sandang, pakan, papan, oksigen dan lain-lain. Di sini terlihat bahwa semua tercukupi antara tokoh satu dan tokoh kedua. Yang kemudian kebutuhan rasa aman. Yang kebutuhan rasa aman sendiri di sini tercukupi, yaitu kebutuhan fisik dan emosional. Yang ketiga kebutuhan sosial, yaitu hubungan antar sesama teman dia karena kehilangan teman kecil yang tiba-tiba pindah ke Malaysia tanpa menyebut alasan yang pasti. Yang keempat kebutuhan harga diri, yaitu di sini kurang juga karena awalnya dia belum mendapat jawaban tentang kenapa temannya tiba-tiba pindah ke Malaysia. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan harapan yang terpenuhi dengan sendirinya karena salah paham terhadap temannya yang dia kira menghilang ternyata pergi ke Malaysia untuk pengobatan rasa sakit. Baiklah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.